Saat ini kita akan mengkaji tentang kisah Nabi Uzair dan keledainya. Ini merupakan tafsir surat Al-Baqarah ayat 259. Jadi kalau kita mengkaji, membaca ayat-ayat Al-Quran, maka kita jumpai bahwa di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah. Di antaranya adalah kisah para nabi, kisah orang-orang soleh, termasuk kisah-kisah orang yang durhaka. Saat ini kita akan mengkaji tentang kisah Nabi Uzair. Di dalam Al-Quran kata Nabi Uzair ini tidak disebutkan kalau di ayat ini. Tetapi ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud di sini adalah Nabi Uzair. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada kisah, itu sebetulnya bukan sekedar kisah, bukan sekedar cerita, tetapi mengandung pelajaran yang sangat berharga. Jadi cara Allah memberi pelajaran kepada manusia itu terkadang dengan menggunakan kisah. Jadi ini sudah disaring oleh Allah bahwa semua kisah yang ada dalam Al-Quran itu penuh dengan pelajaran. Sebelumnya kita baca dulu ayatnya supaya kita mendapatkan kebaikan dari membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Kita lihat artinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini setelah pertemuan kemarin menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang tidak terbakar walaupun dibakar oleh Raja Namrud, dan itu merupakan bagian mukjizat dari Nabi Ibrahim. Ini juga tidak kalah hebatnya, ada kekuasaan Allah yang ditunjukkan melalui ayat ini. Au kalladzi, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang, alladzi di sini artinya orang, marra ala qaryatin, yang melalui suatu negeri. Jadi ada orang yang lewat di suatu negeri. Lah orang yang dimaksud ini adalah Nabi Uzair. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Negeri ini temboknya telah roboh menutupi atapnya. Ini mungkin kalau cerita sekarang adalah negeri ini mungkin habis kena gempa, ya, jadi merata dengan tanah, sehingga menjadi heran Nabi Uzair ini menyaksikan kejadian semacam ini. Qala, maka dia berkata, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Jadi rumah saja itu tidak nampak rumahnya,
Jadi tenggelam oleh tembok. Nah, tembok itu artinya juga yang ada di sekelilingnya ini menenggelamkan rumah. Bahkan penduduknya tidak ada. Maka timbul pertanyaan Nabi Uzair ini. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Jadi habis gempa mungkin tanaman-tanaman juga hancur rata dengan tanah. Itu Nabi Uzair bertanya-tanya bagaimana nih? Ini sulit untuk menghidupkan, ini perlu ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Fa'amatahullahu mi'ata amin. Maka Allah mematikan orang itu, mematikan Nabi Uzair itu 100 tahun. Ada yang menafsirkan mematikan yang dimaksud di sini adalah menidurkan. Karena mati itu bisa diartikan 3. Jadi di dalam surat Al-Maidah itu ada penafsirannya. Mati itu di dalam Al-Quran menurut Hasan Al-Basri maka dibagi menjadi 3. Ada mati memang merupakan telah berakhir ajalnya. Yang kedua adalah mati yang dimaksud adalah tidur. Dulu sudah kita kaji. Jadi orang tidur itu sebenarnya juga seperti orang mati. Yang ketiga adalah mati bagi Nabi Isa. Itu yang dimaksud adalah diangkat di langit. Dan menurut mayoritas ulama, khusus untuk Nabi Isa nanti di akhir zaman akan diturunkan ke bumi lagi untuk memperbaiki akidah yang menyimpang, khususnya adalah bagi orang-orang yang menganggap bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi mati dalam Al-Quran itu maknanya ada 3. Mati ya sebagaimana telah berakhir ajalnya. Mati yang kedua adalah tidur. Terus mati yang ketiga khusus untuk Nabi Isa, yaitu diangkat ke langit. Lah kalau ini mayoritas ulama menganggap ini menidurkan. Jadi Allah kemudian menidurkan Nabi Uzair ini 100 tahun. Nah, tidur saja 100 tahun. Summa ba'asah, kemudian dihidupkan kembali, artinya dibangunkan kembali. Qala, maka Allah bertanya, kam labista, berapa lamanya kamu tinggal di sini? Jadi kamu tidur ini berapa lama? Qala labistu yauman au ba'da yaum, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Jadi nanti ada penjelasannya. Saya sehari atau setengah hari. Qala, maka Allah berfirman, bal labista mi'ata amin, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Fanzur ila ta'amika, lihat kepada makananmu, wasyarobika, dan minumanmu, lam yatasannah, itu belum berubah, kurang R ya. Meskipun tidur selama 100 tahun tetapi makanan dan minumnya tidak berubah. Nanti apa yang dimaksud makanan ini? Makanan dan minumnya tidak berubah. Wanzur ila himarik, dan lihatlah kepada keledaimu. Lah keledai ini ternyata telah menjadi tulang belulang, menjadi hancur sudah, bahkan dagingnya, kulitnya sudah menjadi tanah, tinggal tulang belulang. Jadi diberi kekuasaan Allah, makanan dan minumnya utuh, tidak berubah, tidak basi, tidak rusak. Sementara keledainya ini yang menjadi tulang belulang. Walina ja'alaka ayatal linnas, kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan bagi manusia. Jadi
dengan tidurmu itu, termasuk peristiwa yang ada di sekelilingmu itu, ada keledai, itu kami jadikan tanda kekuasaan kami, kekuasaan Allah, linnasi, untuk menjadi pelajaran manusia. Dan ini artinya kisah ini sebetulnya adalah menunjukkan kekuasaan Allah dan untuk kita jadikan pelajaran. Wanzur ilal idhomi, dan lihatlah kepada tulang belulang. Yang dimaksud tulang belulang ini ya tulang belulang keledai. Kaifa nunshizuha, kemudian kami menyusunnya kembali. Nunshizu itu menyusun, jadi disatukan lagi. Jadi yang berserakan, yang sudah kemana-mana ini kemudian bergabung kembali. Summa naksuha lahma, kemudian kami membalut dengan daging. Jadi kemudian daging itu datang dengan seketika menyatu lagi. Terus kemudian setelah daging baru kulit. Nah, jadi itulah kira-kira proses manusia nanti dibangkitkan dari kubur. Ya, jadi ini menjadi pelajaran. Jadi di akhirat itu kira-kira begitu. Jadi yang sudah menjadi tulang bahkan hilang, termasuk dibakar ya, dibakar itu nanti mulai dari tulangnya itu nanti utuh menjadi tulang, terus kemudian daging dibentuk baru dan kemudian dibalut dengan kulit dan ditiupkan roh kembali. Adapun rohnya atau jiwanya, nyawanya itu tetap hidup. Nah, kalau sekarang kalau bagi orang yang mati itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menjadi pelajaran proses dibangkitkannya manusia. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, qala, maka Nabi Uzair berkata, a'lamu, saya yakin. Jadi alamu di sini diartikan yakin. Annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di ayat lain juga disebutkan ya, kalau Allah yang menciptakan makhluk dari sesuatu yang sama sekali tidak ada menjadi ada, itu mampu, apalagi yang sudah pernah ada terus kemudian menjadi ada lagi, maka itu lebih mudah sebetulnya. Maka ini menjadi pelajaran. Jadi kita semua ini berasal dari benda yang mati, bahkan yang menjadi makanan kita yang akhirnya kita tetap hidup itu adalah benda mati. Nasi benda mati, air benda mati gitu. Makanan-makanan yang lain benda mati, kita makan menjadi kuat, menjadi kita ini semakin kuat hidup kita. Ini ditopang oleh benda-benda mati. Ini menunjukkan bahwa sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali termasuk makhluk-makhluk yang sudah mati. Hanya saja perlu kita ketahui ya, bagi manusia khususnya ini nanti di akhirat fisiknya itu berbeda dengan fisik di dunia ini. Jadi dalam hadis disebutkan ya, ada bentuk manusia atau tingginya manusia nanti ya, setinggi ukuran sekarang adalah 60 dhira. 60 dhira itu depa, kira-kira ada 30 meteran lah kira-kira tingginya, menjadi besar. Jadi semua orang menjadi besar semua. Dan fisiknya lebih kokoh dan kuat bagi orang yang di dalam surga, meskipun makan terus menerus tidak kekenyangan, tidak pernah kenyang tapi nikmat terus, tidak pernah berak, tidak pernah kencing. Kemana itu? Mencari makanannya, menjadi keringat yang harum bagi ahli surga. Jadi keringatnya itu menguap ya, menguap.
dan itu harum bagi ahli surga. Bagi ahli neraka meskipun dibakar terus menerus tidak pernah mati. Jadi kematian hanya dialami di dunia ini, di neraka tidak ada istilah mati. Dan tidak ada istilah tidur. Di surga juga tidak mengalami tidur, di neraka juga tidak pernah tidur. Sehingga bisa menikmati kenikmatan terus menerus bagi ahli surga, bagi ahli neraka merasakan siksa terus menerus, tidak pernah istirahat sama sekali. Ya kita lanjut karena ini cukup panjang ya. Ini penafsiran jadi dari yang pertama tadi, langsung artinya aja. Apakah kamu telah melihat orang yang telah lewat ke suatu negeri yang temboknya hancur, telah menutupi atap rumahnya? Maksudnya tembok pagar rumah telah roboh menimpa atap rumah. Ya mungkin kita bayangkan seperti ada gempa yang dahsyat. Imam As-Sadi berkata, Allah berfirman tembok roboh menimpa atap rumah, artinya atap jatuh kemudian temboknya juga roboh menimpa atap rumah, sehingga rata dengan tanah. Jadi mungkin digoyang atap rumahnya itu roboh semua, terus kemudian ditumpangi dengan tembok, mungkin juga ditumpangi dengan yang ada di sekitarnya sehingga menjadi rata. Khawiyah itu menjadi rata. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri? Yang dimaksud adalah Nabi Uzair. Nah, di sini nampak kalau di terjemahan Al-Quran itu belum kelihatan namanya. Kalau di sini, kalau di tafsir kelihatannya. Yaitu melalui perkampungan, yaitu Baitul Maqdis. Oh ternyata peristiwanya di Baitul Maqdis, yaitu di Yerusalem. Ya. Dengan naik keledai, dengan membawa keranjang berisi buah tin. Jadi makanannya tadi adalah buah tin. Ini lebih jelas lagi ya. Salah itu keranjang, tin, salatatin. Waqadaha asir, termasuk ada periuk yang berisi sari buah. Asir itu sari buah. Kholiyatan minas sukan, tidak berpenduduk, jadi penduduknya mengungsi semuanya, tidak ada, karena memang hancur penduduk ini. Jadi negeri ini hancur, Baitul Maqdis ini ya pada zaman Nabi Uzair. Maka Nabi Uzair bertanya dalam ayat tadi ya, Anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Ini penafsirannya. Nabi Uzair berkata, bagaimana cara Allah memakmurkan negeri ini sesudah hancur? Jadi tanaman-tanaman tidak ada, sehingga penduduknya yang tersisa mengungsi semua. Yang dimaksud negeri ini sangat sulit untuk dimakmurkan karena menjadi gersang dari wujudnya bangunan dan dari penduduknya. Jadi bangunannya tidak ada, penduduknya juga mengungsi semua. Jadi sesudah hancur penduduknya pergi. Wa tafarraqa ahluha. Ahluha itu penduduknya. Tetapi pada waktu itu pula Uzair mengakui kemahabesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi pertanyaan Nabi Uzair tadi bukan berarti Nabi Uzair itu meragukan Nabi ya, karena Nabi tidak mungkin meragukan kekuasaan Allah, tetapi malah timbul tanda tanya, ya Allah bagaimana engkau itu bisa memakmurkan negeri ini, bagaimana cara memulihkan negeri ini, yaitu negeri yang sangat hancur. Jadi ucapan Uzair itu i'tirafun bil ajzi, yaitu pengakuan akan kelemahan, an ma'rifati thariqatil ahya, bagaimana cara menghidupkan yang sudah mati ya. Wasti'dhamun liqudratil muhyi, mengakui keagungan kekuasaan Allah al-muhyi yang maha menghidupkan.
Jadi intinya, ya Allah, bagaimana, tunjukkanlah saya bagaimana cara untuk menghidupkan negeri ini lagi. Jadi kita sebagai orang yang beriman dari kisah ini menunjukkan ya, jadi kita jangan meragukan kekuasaan Allah. Cuma ketika kita ini melihat sesuatu yang mungkin sulit, maka yakinlah bahwa Allah itu mampu untuk merubah semuanya. Nah, termasuk mungkin ya, menurut akal kita ini tidak bisa mewujudkan sesuatu, tetapi yakin saja bahwa Allah Maha Kuasa di atas segala-galanya. Nah, cara Allah untuk menunjukkan itu dibuat mati dulu ya. Maka Allah mematikan Nabi Uzair ini 100 tahun, atau tadi ada yang menafsirkan menidurkan kemudian menghidupkan kembali. Nah, kemudian setelah hidup itu Allah bertanya, "Kam labista, berapa lamanya kamu tinggal di sini?" Jadi dari kisah ini ditafsirkan, lalu Allah menjadikan panca indera dan alat gerak Uzair tidak berfungsi selama 100 tahun. Maka dari sini ini menunjukkan masih hidup ya. Namun masih hidup ya. Jadi itu menunjukkan tidur. Setelah itu Allah mengembalikan fungsi gerak dan membangunkannya dengan cepat dan mudah. Bisuratin wasuhula, dengan cepat dan mudah. Dia seperti tidur kemudian bangun. Ketika bangun, dia melihat negeri itu telah menjadi makmur setelah 70 tahun dari tidurnya. Ternyata sebenarnya sudah lama. Jadi ketika tidur itu tidur sampai 70 tahun, ternyata negeri itu pulih seperti sedia kala. Jadi penduduknya juga sudah banyak, termasuk bangunannya sudah berdiri lagi. Jadi intinya penghuninya sudah padat dan Bani Israel. Jadi di Baitul Maqdis ini yang hidup adalah Bani Israel, telah kembali ke negeri ini pula, memakmurkan masjid ini. Berarti 30 tahun berikutnya itu sudah sempurna kemakmurannya. Dikatakan kepada Uzair, berapa lama kamu tidur, atau berapa lama kamu ini tinggal di sini? Dia ditanya tentang pertanyaan itu agar jelas kelemahannya dari menguasai urusan-urusan Allah Ta'ala. Menurut lahirnya ayat, yang bertanya adalah Allah Ta'ala, namun melalui malaikat ya, jadi melalui malaikat. Atau ada suara dari langit yang bertanya tentang itu. Hatif itu suara tanpa rupa, hatif. Terus kemudian dijawab oleh Allah, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Jadi Nabi Uzair menjawab tadi, saya tidur sehari atau setengah hari. Ini berdasarkan perkiraan atau dugaan atau terkaan saja. Karena orang tidur kan tidak terasa ya berapa lama, apalagi tidurnya pulas. Nah ini termasuk suatu keajaiban ya, ini yang dikehendaki Allah. Bahkan ada yang lebih lama dari itu, siapa? Ashabul Kahfi ya. Ya, Ashabul Kahfi lebih lama. Jadi Nabi Uzair itu mulai tidur itu di awal siang, kemudian dibangunkan oleh Allah di akhir siang ketika matahari masih bersinar. Dia mengira bahwa itu adalah sinar matahari di hari itu. Makanya itu jawabannya tadi, mungkin sehari atau setengah hari.
Faujiba, kemudian dijawab, sebenarnya kamu telah tertidur selama 100 tahun. Perhatikanlah, maka kamu akan mengetahui bukti-bukti kekuasaan kami terhadap makanan dan minumanmu. Selama ini tidak ada yang berubah dan tidak ada yang rusak. Padahal biasanya yang seperti itu akan rusak dalam waktu yang tidak lama. Jadi muddatin qalilah itu tidak lama. Jadi makanan minumannya utuh, padahal apa tadi, makanannya dari buah tin ya. Buah tin kan ya terbatas seperti buah-buahan yang lain. Asir itu kan sari buah atau jus gitu ya mungkin. Jus itu kalau lama kan juga berubah, basi atau apa. Nah ini tidak berubah. Dan perhatikan juga, kamu akan tahu bukti kekuasaan kami terhadap keledaimu. Bagaimana tulangnya telah berserakan dan urat-urat telah hilang. Itu menunjukkan bahwa waktu telah berlalu sangat lama bagimu dan baginya dan bagi kamu. Kamu sebenarnya adalah tertidur. Kami melakukan hal ini terhadap kamu sesuai dengan keinginan kami, agar kamu menjadi yakin akan sesuatu yang kamu anggap mustahil. Ma ta'ajjabta minhu, jadi kamu yang merasa heran, merasa mustahil, itu ternyata saya bisa mewujudkan. Jadi ini mungkin hampir seperti kisahnya siapa, Nabi Ibrahim ya, mungkin nanti perlu kita ceritakan, atau setelah ini ada itu ya kisah setelah ayat ini. Nabi Ibrahim juga ditunjukkan bagaimana menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Nah, ini diantaranya adalah ditunjukkan keledai akhirnya bisa hidup kembali. Jadi walina ja'alaka dalilan alal ma'ad, dan akan menjadi bukti akan adanya hari pembalasan. Selain itu serta sebagai tanda bukti yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan kami yang mampu untuk membangkitkan di hari kiamat, alal ba'si yaumal kiamah. Jadi sebagaimana dulu sudah kita kaji ya, bahwa ketika terjadi kiamat kubro, kiamat yang rusaknya alam semesta ini, diawali dengan apa? Tiupan sangkakala ya. Wa nufikha fis-sur. Jadi ketika sangkakala ditiup, maka hancur lebur dunia ini. Jadi termasuk gunung-gunung berterbangan bagaikan bulu dan seterusnya, pokoknya rusak. Terus kemudian ditiup sangkakala yang kedua, maka itulah dibangkitkan dari kubur. Jadi sangkakala ditiup itu ada 2 kali ya. Terus kemudian nanti ada panggilan ya, panggilan. Kemudian kalau panggilan itu yaumal hasri, jadi hari dibangkitkan itu namanya yaumal ba'si, hari dibangkitkan. Kalau yaumal hasri nanti hari dikumpulkan. Jadi setelah dibangkitkan manusia dikumpulkan untuk diadili. Ya nanti ya itu cukup lama ceritanya, yang jelas. Jadi tiupan sangkakala pertama yaitu hancurnya dunia, tiupan sangkakala kedua yaitu dibangkitkan dari kubur. Di antara cara membangkitkannya seperti keledai tadi ya. Ini kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma khalqukum wa la ba'sukum illa ka nafsin wahidah. Ini surat Luqman ayat 28. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Jadi membangkitkan nanti di akhirat itu seperti membangkitkan satu orang bersama-sama serentak bisa Allah itu. Ya.
Jadi khalqukum penciptaan termasuk dibangkitkan dari kubur itu seperti menciptakan satu orang aja, tetapi untuk seluruhnya. Ini menurut Quran surat Luqman ayat 28. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia Uzair berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah yang memang menjadi pelajaran, termasuk ini ya. Dan ini juga menjadi pedoman kita semua dalam meyakini kekuasaan Allah, termasuk Allah itu bisa merubah orang yang miskin menjadi kaya. Ini harus yakin. Cuma merubahnya Allah itu yang kita yakini ya, bagi kita harus meyakini melalui usaha. Jangan melalui terus bin salah bin terus kemudian berubah, jangan. Kita ini harus tetap berusaha, sambil berusaha kemudian minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk urusan rezeki, untuk urusan rezeki itu sebetulnya rumusnya gini, di dalam Al-Quran ada wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki. Terkadang yang dikehendaki itu orang baik-baik atau orang soleh. Yang dikehendaki kadang-kadang orang yang kafir. Lah makanya kita tidak boleh iri, apalagi menyalahkan Allah. Sakjane kleru sing entuk rezeki. Jangan pernah menyalahkan Allah ya. Aku sing ahli sholat, aku sing baik perbuatannya ini mestinya dapat. Keliru Allah, jangan pernah begitu. Jadi urusan rezeki itu adalah Allah sendiri yang berhak. Yarzuqu may yasha, Allah memberi rezeki itu kepada yang dikehendakinya. Makanya jangan pernah iri. Lah kalau kita ingin mendapatkan surga itu harus percaya pada takdir itu. Tetapi ya kita harus yakin bahwa saat-saat tertentu kalau sudah dikehendaki Allah maka akan terjadi. Artinya kalau memang Allah menghendaki maka tidak sulit. Sebagai contoh ada orang yang tidak pernah punya anak, akhirnya punya anak. Nabi siapa? Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria ini sudah sepuh ya. Jadi ada yang mengatakan 90 tahun, istrinya sudah mandul, akhirnya diberi anak. Hanya saja yang luar biasa itu biasanya terjadi pada Nabi. Nah, itu. Jadi Nabi itu memang diberi mukjizat, diberi kekuasaan. Kalau kita tidak Nabi ya biasa saja. Oh, saya lupa belum kaji. Jadi Nabi Uzair atau pertemuan berikutnya ya. Jadi Nabi Uzair itu pada masa siapa? Ya. Daripada keliru, saya pernah silsilah saya pelajari cuma ketika sampai Nabi Uzair itu belum lupa saya. Insya Allah pertemuan berikutnya ada sebetulnya di dalam laptop saya nanti itu ada silsilah Nabi. Semua Nabi itu ada. Khususnya adalah Nabi yang 25 itu ada silsilahnya semua. Ya, sebagai PR saya ya. Nanti kita cari bersama-sama. Cuma silsilah para Nabi semuanya yang 25 itu ada. Saya sudah punya di laptop saya.
Mungkin ada yang bertanya lagi? Ini saya tambahi ya, belum bisa ya. Jadi kekuasaan Allah itu sangat luar biasa, termasuk di dalamnya yaitu membuat orang yang semula itu kaya raya akhirnya menjadi miskin, itu juga ada. Bahkan hidup di zaman Nabi. Siapa itu? Yaitu Sa'labah ya. Yang terkenal cerita adalah Sa'labah. Sa'labah itu ahli ibadah. Sa'labah itu bahkan rajin sholat jamaah, kemudian minta didoakan oleh Nabi supaya kaya. Nabi sebetulnya sudah melarang, kamu tidak usah minta yang macam-macam, karena kemiskinanmu itu mungkin lebih baik daripada kayamu. Tapi Sa'labah mendesak terus, akhirnya didoakan oleh Rasulullah. Sudah, ini saya beri modal kambing, kamu rawat, saya doakan semoga dengan kambing ini kamu diberi kekayaan oleh Allah. Akhirnya kambing betul ya, beranak yang cepat, akhirnya cepat berkembang, kemudian jadi sapi jadi unta, akhirnya hidupnya sibuk untuk ngurusi harta, sehingga yang semula rajin jamaah, bahkan tidak pernah telat jamaah, akhirnya malah sering meninggalkan jamaah. Bahkan yang terakhir yang membuat Rasulullah marah, yaitu ketika disuruh bayar zakat, tidak mau bayar zakat, maka Rasulullah mengatakan wailul li Sa'labah, celakalah untuk Sa'labah, wailul li Sa'labah, wailul li Sa'labah 3 kali, celaka untuk Sa'labah. Setelah itu maka hartanya Sa'labah berangsur-angsur lenyap dengan kematian banyak hewannya ya. Bahkan dia mati dalam keadaan kafir. Nah, ini sebagai pelajaran ya. Jangan kita ini ingin mengetahui kekuasaan Allah dengan ditunjukkan rizki saja, tetapi kita harus meyakini bahwa rizki itu bukan berupa kekayaan, tetapi rizki yang sebenarnya itu sebetulnya adalah yang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inti dari hidup di dunia adalah untuk beribadah. Nah, ini intinya ya. Jadi inti di dunia adalah untuk ibadah. Makanya ya, miskin tetapi bisa ibadah itu lebih bagus daripada kaya. Atau kaya tetapi tetap beribadah, bahkan bisa bayar zakat, bisa bantu perjuangan Islam dan seterusnya, itu kaya yang baik. Intinya kita tidak usah terlalu mendikte Allah. Kita meminta boleh, dan Allah senang kalau kita minta, tetapi dalam hati kita yakin bahwa semua yang ditakdirkan untuk kita adalah baik untuk kita. Yang penting dalam hati adalah kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi siapa yang diberi ujian tetap beribadah itu? Nabi Ayub ya, Nabi Ayub itu. Meskipun hartanya habis, bahkan keluarganya banyak yang meninggal, bahkan dia diberi sakit-sakitan, itu hatinya yang penting ya Allah, yang penting saya tetap bisa beribadah kepadamu. Dan meskipun tubuh saya dicoba dengan berbagai penyakit, yang penting jangan lisan saya, karena lisan saya ini adalah sarana untuk mendekatkan kepadamu. Dengan lisan yang masih sehat, bisa berzikir, bisa mengagungkanmu, termasuk bisa untuk membaca kalimah-kalimah thayyibah. Nah, ini yang kita jadikan pelajaran. Saya kira cukup sekian apa yang kita kaji. Semoga kita mendapatkan banyak pelajaran dari kisah Uzair dan keladainya tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.